Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eko Budi Santoso. Saya guru kelas 6 di SD Negeri 1 Sening. Sebagai guru yang profesional, saya senantiasa berupaya meningkatkan kompetensi dan pengetahuan yang miliki untuk menciptakan kondisi belajar yang menyenangkan dan bermakna bagi peserta didik. Pandemi COVID-19 yang belum berakhir mengakibatkan pembelajaran berjalan dengan tidak semestinya. Hal ini berakibat rendahnya penguasaan kompetensi yang dimiliki peserta didik. Oleh sebab itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan penguasaan kompetensi yang dimiliki peserta didik melalui kreativitas dan inovasi dari guru. Mari bersama bergerak dengan hati, pulihkan pendidikan. Salam sehat, semangat! Pandemi COVID-19 yang berkepanjangan mengakibatkan hilangnya kesempatan belajar secara efektif bagi peserta didik di sekolah. Hal ini juga berakibat pada menurunnya penguasaan kompetensi peserta didik dikarenakan sebagian besar waktu belajarnya dilakukan di rumah. Pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas sangat dibutuhkan baik oleh peserta didik, orang tua maupun guru. SD Negeri 1 Cening siap melaksanakan program pembelajaran tatap muka terbatas dengan mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dalam pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas, guru dituntut untuk mampu mengubah cara mengajar sesuai dengan keadaan. Perubahan cara mengajar ini tentunya membuat guru dan peserta didik harus mampu beradaptasi dari pembelajaran secara daring menjadi pembelajaran tatap muka terbatas. Selain melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas, pembelajaran juga dilakukan secara daring menggunakan WhatsApp Group dan Zoom. WhatsApp Group lebih sering digunakan guru SD Negeri 1 Cening dalam pembelajaran daring untuk menyampaikan materi dan memberikan tugas. Hal ini disebabkan adanya keterbatasan yang dimiliki orang tua peserta didik dalam menyediakan fasilitas pendukung dalam pembelajaran daring serta koneksi internet yang kurang baik. Berkaitan dengan pembelajaran di kelas 6 semester 1 pada tema 2 Persatuan dalam Perbedaan Muatan Pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam, terdapat materi menganalisis cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Tujuan dari pembelajaran tersebut, peserta didik dapat menganalisis cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya secara tepat. Untuk dapat menganalisis cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya, peserta didik dapat memanfaatkan lingkungan yang ada di sekitarnya. Misalnya dengan mengamati tumbuhan dan hewan yang ada di rumah dan mencatat hal-hal yang berkaitan dengan materi yang peserta didik pelajari. Namun, kegiatan mengamati dan mencatat belum cukup untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Oleh karena itu, saya selaku guru kelas 6 SD Negeri 1 Cening berinisiatif untuk meningkatkan penguasaan kompetensi peserta didik melalui strategi pembelajaran praktik dengan membuat karya inovasi sederhana yang berkaitan dengan cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Karya inovasi sederhana yang peserta didik buat untuk dapat meningkatkan penguasaan kompetensi pada materi cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya adalah terarium dari toples bekas. Terarium yang peserta didik buat menggunakan bahan-bahan yang tersedia di lingkungan sekitar dan tidak memerlukan biaya. Bahan-bahan yang digunakan untuk membuat terarium antara lain 3 buah toples bekas yang transparan, batu kerikil, tanah humus, dan tanaman mini seperti lumut, cocor bebek, kaktus, dan lain-lain. Hal ini tentunya menjadi pengalaman berharga bagi peserta didik dan mampu menambah pengetahuan berkaitan dengan materi yang dipelajari. Melalui praktik membuat terarium dari toples bekas memberi dampak yang cukup signifikan, antara lain meningkatkan minat dan motivasi belajar peserta didik khususnya pada muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam, meningkatkan penguasaan kompetensi peserta didik pada materi cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya, meningkatkan keterampilan dalam membuat karya inovasi sederhana dengan memanfaatkan bahan-bahan yang ada di lingkungan sekitar. Demikian best practice yang saya buat, semoga dapat menjadi inspirasi dan bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi guru dan peserta didik dalam melaksanakan pembelajaran tatap muka secara terbatas. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Perkenalkan, nama saya Arianto SPDSD,
Kepala Sekolah SD Negeri 1 Cening, Kecamatan Singorojo, Kabupaten Kendal. Saya sangat berterima kasih kepada Bapak Eko Budi Santoso SPGSD, salah satu guru SD Negeri 1 Cening yang merupakan guru yang memberikan motivasi bagi guru-guru lain di SD 1 Cening karena mereka yang aktif, kreatif, dan inovatif. Saya mendukung Pak Eko Budi Santoso SPGSD untuk mengikuti program apresiasi guru dan kepala sekolah inspiratif tahun 2021. Semoga mendapatkan hasil terbaik dan mampu menjadikan contoh bagi guru-guru lain dimanapun berada. Selamat berjuang dan semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.